Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan Ramadan kali ini kita ingin sedikit berbagi sesuatu yang terkadang kita sepelekan, padahal ini penting bagi kita semua. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana jika seorang istri yang menolak ajakan hubungan intim suaminya? Apakah hukumnya seorang istri tersebut dilaknat? Apakah benar seorang istri yang menolak ajakan hubungan intim suaminya dilaknat oleh para malaikat? Maka yang pertama, sebuah rumah tangga ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti rumah tangga tersebut akan berkah. Bagaimana ketika kita berumah tangga, kita niatkan karena Allah? Yang pertama, kita harus bersabar terhadap kekurangan suami atau istri kita, kekurangan pasangan kita. Karena Islam mengajarkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seorang istri itu pakaian bagi suaminya. Tentu pakaian tersebut fungsinya untuk menutupi auratnya, untuk menutupi kekurangannya, untuk memberikan kehangatan. Dan suami pun begitu. Sebagai suami harus memberikan kebaikan kepada istrinya, memberikan rasa nyaman, memahami perasaannya. Dan suami pun harus menjalin komunikasi yang baik. Tanyakan kepada istri kita, sebabnya apa ketika ia menolak ajakan suaminya. Maka Islam mengajarkan antara suami istri untuk saling memenuhi hak satu sama lain. Ingatlah ketika kita bermuamalah kepada istri kita, hakikatnya kita sedang bermuamalah kepada Allah. Ketika seorang suami berbuat baik kepada istrinya, hakikatnya ia sedang berbuat baik kepada Allah. In ahsantum li anfusikum. Ketika engkau berbuat baik, maka sungguhnya perbuatan baik itu akan kembalinya kepada diri kalian. In ahsantum li anfusikum. Kemudian ada beberapa hadis yang layak kita renungi. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seorang suami mengajak hubungan intim kepada istrinya, kemudian istrinya itu menolak, maka fa'abat fa'la'nahul malaikah hatta tusbih. Seorang istri menolak ajakan hubungan intim suaminya, maka istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Laknatnya malaikat bukan perkara yang sepele. Ketika seorang istri memahami begitu agungnya memenuhi hak suaminya, sehingga suaminya itu ibarat surga dan nerakanya, dan ketika ia memenuhi ajakan suaminya, itu bagian sedekah yang pahalanya besar sekali. Bahkan ketika seorang istri sedang memasak, wa in kana alat tanur, kata Nabi, meskipun ia sedang di dapur, masakannya gosong, suaminya memanggilnya, maka penuhilah panggilannya. Ketika kita menginginkan rumah tangga kita terjaga, rumah tangga kita harmonis, terlebih di zaman sekarang ini, maka hendaklah kita menjalin komunikasi yang baik antara suami istri. Hendaklah kita memenuhi hak antara pasangan kita, penuhi hak satu sama lain, dan kita selalu bersabar di atasnya. Bersabar, terus kita bersabar. Ketahuilah, tidak ada antara pasangan suami istri yang ia hidup selama-lamanya atau pol sampai 100 tahun, tidak. Kita ini, lihatlah kakek kita atau bapaknya kakek kita sudah meninggal dunia. Simbah kita, sebagian kakek nenek kita sudah meninggal dunia. Sudah tidak ada tersisa lagi. Yang tersisa adalah orang tua kita, ibu bapak kita. Mereka sudah tua renta, tenaga mereka sudah tidak seperti muda lagi. Maka kita ketika meyakini hidup kita ini singkat, manfaatkan dan pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hidup yang singkat ini
kita tuai, kita peroleh dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah sebagai kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah dianjurkan dan sangat ditekankan bagi istri untuk selalu memenuhi ajakan suaminya dalam kebaikan. Yang kedua, seorang suami pun harus ia memahami kondisi istrinya ketika mungkin istrinya tidak enak badan atau ketika istrinya sedang berhalangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.